Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Akrawan Putra. Saya di sini akan melaksanakan ujian capaian pembelajaran CP yang akan saya lakukan saat ini. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melakukan kegiatan ujian capaian pembelajaran pada saat ini. Selanjutnya, yaitu adalah presentasi agenda yang akan saya bawakan. Yang pertama yaitu adalah pengenalan diri saya. Yang kedua yaitu adalah pembahasan maksud dan tujuan. Yang ketiga adalah pembahasan atau materi awal. Yang keempat yaitu materi. Yang kedua, yang kelima adalah materi akhir. Dan yang keenam adalah akhir atau penutup. Yang, mari kita lanjut ke dalam pengenalan yang selanjutnya. Pertama adalah pengenalan saya dari nama dan kelas. Sebelum masuk ke topik pembahasan, perkenalan dulu. Nama saya adalah Ragil Putra dan saya sering dipanggil Ragil atau Agil. Saya berasal dari Kalimantan Timur, Indonesia. Saya dari Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Mesin dan saya berasal dari kelas E di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya di sini akan mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada data diri saya, Ragil Outran Putra. Saya lahir pada tanggal 20 Oktober 2003. Asal saya dari Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia. Saya alumni dari SMK Negeri 1 Kongben dan sekarang saya melanjutkan pendidikan lanjut yaitu Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengambil prodi Teknik Mesin. Yaitu sekarang selanjutnya yaitu adalah moto hidup saya. Moto hidup saya adalah setelah sukses jangan lupa dari mana kamu berasal, jangan lupa siapa yang mendorong kamu sukses dan selalu ingat bahwa suksesmu tidak akan pernah sia-sia. Tidak lupa sosial media di sini dapat diikuti di salah satu Facebook, Twitter, Telegram saya, dan Instagram saya. Kemudian media sosial adalah membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi para pengguna. Komunikasi bagi seluruh orang di dunia berkumpul dalam suatu tempat meski tak bertemu secara langsung. Media sosial berhasil dalam membangun komunikasi tanpa batasan waktu dan geografi. Selanjutnya, memasuki pembahasan yang kedua yaitu pengenalan apa itu UCP. UCP sendiri yaitu adalah ujian capaian pembelajaran adalah kegiatan yang untuk mengetahui sejauh mana para mahasiswa memahami sebuah mata kuliah yang dijalani selama pendidikannya. Dan di dalam ujian capaian pembelajaran itu juga dapat menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Nah, untuk yang ketiga adalah pembahasan pertama atau materi awalnya. Sebelum memasuki materi awal, di sini akan melakukan penjelasan apa yang terjadi. Di sini ada materi dengan satu topik yaitu adalah fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi di sini adalah ada 4 contoh kriteria, yaitu adalah angka kesuburan dan populasi berubah secara signifikan yang terjadi secara global. Yang kedua, mengapa fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global ini bisa menjadi masalah. Nah, yang ketiga yaitu adalah mengapa angka perempuan melahirkan lebih sedikit anak. Yang keempat, populasi yang berdampak pada beberapa negara. Maksudnya populasi yaitu adalah karena fenomena perubahan kesuburan dan populasi manusia yang terjadi secara global pada beberapa negara. Untuk maksud yang poin pertama yaitu angka kesuburan dan populasi berubah secara signifikan yang terjadi secara global. Kenapa sih kok bisa terjadi? Ya karena tingkat kesuburan mengalami penurunan, bukan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal lain yang bisa disinggung jika membahas fertilitas. Nah,
Namun, ini karena lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja. Maksudnya itu mereka nggak mau punya anak dulu karena mereka ingin mengejar karir dulu, menyelesaikan karir mereka. Ditambah dengan meluasnya akses ke kontrasepsi. Maksudnya kontrasepsi itu mereka bisa mengatur bagaimana mereka kapan mau punya anak atau mau punya anak jumlahnya berapa gitu. Sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, biasanya kan mau punya anak tuh bisa sampai belasan atau puluhan anak. Nah, ini bisa cuman cuman maunya tiga atau dua bahkan satu ya kan. Nah, dari berbagai aspek turunnya tingkat kesuburan sebenarnya adalah gambaran sebuah kesuksesan. Maksudnya sebuah kesuksesan yaitu adalah gambaran bagaimana seseorang itu sukses dalam karirnya. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua yaitu adalah mengapa masalah fenomena itu tetap menjadi masalah. Mungkin, nah di sini dijelaskan, mungkin kita berpikir bagus untuk lingkungan. Populasi dunia yang lebih kecil akan mengurangi emisi karbon dan deforestasi untuk lahan pertanian. Ya benar aja, karena kan kurangnya kurang penduduk bakal tidak merusak ekosistem yang lebih parah daripada jumlah penduduk yang sangat membludak gitu ya. Ini dijelaskan oleh salah satu filosofi yaitu adalah Murray. Itu benar, namun kita akan memiliki struktur usia yang terbalik. Nah, maksud yang terbalik itu bakal banyak usia usia yang lebih tua daripada usia yang ketimbang anak mudanya gitu. Nah, ini lebih banyak orang tua ketimbang anak muda. Dan semua konsekuensi negatif yang akan timbul dari struktur usia terbalik, kata Murray. Nah, kemudian dunia akan menghadapi perubahan populasi dunia dari muda ke tua. Studi tersebut memperkirakan jumlah anak di bawah 5 tahun akan turun dari 681 juta pada tahun 2017 menjadi 401 juta pada 2100. Beberapa tahun yang akan mendatang akan menjadi penurunan populasi manusia secara signifikan ya. Nah, jumlah orang berusia di atas 80 tahun akan naik tajam dari 141 juta pada 2017 menjadi 866 juta pada tahun 2100. Ini dikarenakan kurangnya jumlah anak yang dihasilkan dari pernikahan karena yaitu tadi banyak perempuan yang berkarir dan menentukan karirnya daripada membangun sebuah keluarga. Nah, dan Murray menambahkan, ini akan menciptakan perubahan sosial besar. Saya khawatirkan karena saya punya anak perempuan berusia 8 tahun dan saya penasaran bagaimana bentuk dunia nantinya. Siapa sih yang nantinya akan bayar pajak di dunia yang kian menua? Siapa yang membayar perawatan kesehatan untuk menua? Siapa yang akan merawat orang yang akan menjadi tua? Apakah orang yang masih mampu pensiun dari pekerjaannya? Nah, kita perlu mempersiapkan semuanya, kata Murray. Ya, wajib sih dia khawatir karena kan banyak apa orang-orang yang berusia tua, namun yang berusia muda itu lebih sedikit sehingga nantinya akan ditakutkan karena kurangnya pengalaman untuk mengatasi itu semua. Selanjutnya itu adalah mengapa perempuan melahirkan lebih sedikit anak. Nah, di sini juga disebutkan tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan tengah mengalami penurunan. Jika angkanya jatuh di bawah 2,1, maka angka populasi dunia mulai turun pada 1950. Seorang perempuan rata-rata melahirkan 4 sampai 7 anak sepanjang hidupnya. Nah, kan ini tadi sudah disebutkan di awal. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, seorang ibu itu akan melahirkan lebih dari 2 sampai 4 anak, bahkan sampai ada yang puluhan ya. Nah, kemudian ada yang melakukan riset, yaitu adalah Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington, Amerika Serikat. Mereka ini menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% ke 2,4 pada tahun 2017. 2017 angkanya menurun drastis dari 4,5 hingga hampir 2,4.
Studi mereka yang dipublikasikan di jurnal ilmiah The Lancet memperkirakan angka itu akan turun di bawah 1,7 pada 2100. Berarti 2,7 itu 1,7 ini di sekitaran sini itu sangat rendah sekali. Nah, akibatnya presiden memperkirakan jumlah populasi dunia akan mencapai puncak pada sekitar tahun 2064. 2064 berarti di sini di situ akan membludaknya orang sebanyak 9,7 miliar orang. Sebelum turun ke 8,8 miliar pada akhir abad berarti 2050. Itu adalah hal besar bagian besar negara di dunia tengah mengalami transisi menuju penurunan populasi alami, kata Profesor Christopher Murray. Yang tadi itu ya, salah seorang periset kepada BBC. Untuk selanjutnya, bagaimana populasi berdampak pada beberapa negara? Sebenarnya banyak sekali negara yang mengalami penurunan. Ini dilihat saja dari Cina yang pada 2017 jumlah penduduknya ini hampir menempuh jarak 1,4 populasi dalam dalam tahunnya ya. Ini di India juga hampir menyamai Cina, Nigeria bahkan memang lebih rendah, Amerika Serikat, Jepang. Bahkan pada populasi masyarakat yang nanti di 2100, Cina mengalami penurunan yaitu sampai 0,7, sekitar 0,7. India di sekitar 0, di 1, Nigeria di sekitaran sini, Amerika sini. Nah, bagaimana sih populasi? Nah, kalau di daerah Jepang, populasi diperkirakan turun dari 128 juta pada 2017, jumlah tertinggi ke kurang dari 53 juta pada akhir abad. Separuh lebih turunnya ya. Populasi Italia yang diprediksi akan turun secara dramatis dari 61 juta ke 28 juta. Ini sangat jauh sekali angka penurunan populasi masyarakatnya. Karena ya itu tadi kurangnya kaula muda dalam kehidupan yang di masa yang akan datang. Mereka Italia Jepang itu bagian dari 23 negara yang juga meliputi Spanyol, Portugal, Thailand, dan Korea Selatan. Yang populasinya diperkirakan turun lebih dari setengahnya. Sangat mengejutkan sekali ya, 23 negara itu turun secara dramatis. Dramatis. Kemudian Cina yang sekarang menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia, yaitu ranking 1 ya dengan beberapa miliar penduduknya, diperkirakan akan mencatat jumlah penduduk terbanyaknya dengan 1,4 miliar orang dalam waktu 4 tahun ke depan. 1,4 tahun ke depan itu sangat banyak sekali, 1,4 miliar. Nah, sedangkan populasi Cina akan turun hampir setengahnya menjadi 732 juta pada 2100. Nah, sini 700 juta orang mudah bakal mengalami kematian atau hal sebagainya sehingga mengurangi populasi jumlah manusia pada negara Cina. Sedangkan India akan menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia karena kan angka kelahiran di India itu masih tinggi ya untuk sekarang. Selanjutnya yaitu adalah materi pembahasan kita yang kedua atau materi kita yang kedua, yaitu adalah kemiskinan dan lingkungan hidup. Sebelumnya di sini yang memperkenalkan kemiskinan dan lingkungan hidup. Kemiskinan itu sendiri adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Maksudnya itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka sendiri. Nah, kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat memenuhi kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Maksudnya itu untuk pemenuh kebutuhan dasar itu yaitu pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan itu karena kalau dilihat dari kaca yang sekarang banyak pendidikan dan pekerjaan itu banyak apa ya? Banyak dilihat dari hasil hasil nilainya, namun tidak dari pengalaman kerjanya. Sehingga untuk orang-orang yang memiliki pengalaman kerja namun memiliki nilai yang tidak mencukupi itu sangat sulit untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan yang tinggi. Kemudian kemiskinan merupakan masalah global, ya karena pasti di seluruh dunia itu ada masalah kemiskinan ini.
karena rakyatnya yang mungkin ada yang memang benar tidak tidak bisa membaca atau gimana, pendidikannya kurang sehingga kriteria pekerjaan tidak bisa mencukupi itu semua. Nah, mungkin sebagian orang memahami istilah secara subjektif dan komparatif. Maksudnya itu mereka bisa melihat ini sesuai dengan ya misalkan orangnya ini malas kerja atau gimana atau memang dia ini bodoh jadi sehingga tidak dapat pekerjaan. Sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Nah, kalau untuk orang-orang yang seperti ini tuh mereka melihat dari itu ya, Pak. Mereka melihat itu dari mengapa sih mereka kok nggak bisa kerja, nggak bisa ditunjang oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, seperti itulah. Dan yang lainnya memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Maksudnya itu mereka tuh nggak pernah melihat yang di bawah, jadi sehingga mereka cuma melihat orang-orang yang masih tidak pernah melihat orang-orang yang masih susah, namun yang dilihat itu orang-orang yang telah hidup mapan atau lain sebagainya yang udah enak lah itu. Kemudian lingkungan hidup itu apa? Lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Nah, lingkungan hidup adalah sebuah lingkup lingkup kehidupan yang menetapkan benda mati maupun benda hidup. Yang termasuk itu manusia sendiri dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Nah, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia itu serta makhluk hidup lain, maksudnya itu ya kesejahteraan bagi manusia itu sendiri, entah bagaimana mereka melakukan perjuangan hidupnya dan kemudian makhluk hidup lainnya itu maksudnya ya pastikan hewan yang hewan tumbuhan itu punya hak hidup sendiri walaupun bukan kita yang menentukannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan. Nah, kemiskinan dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang krusial. Maksudnya yang krusial itu yang saling berkaitan. Yang sulit untuk dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi sehingga membahas keduanya menjadi topik yang seolah tak ada habisnya. Benar aja karena berkesinambungan aja. Nah, ibarat bicara bulan mana telur atau ayam. Kontrasepsi juga. Kontrasepsi. Nah, secara teori, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda. Semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 oleh Pak Suparmoko menyebutkan bahwa lingkungan hidup di Indonesia itu sebagai suatu sistem terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan buatan, dan lingkungan alam. Maksudnya itu lingkungan sosial itu ya seperti kehidupan kita antara sesama manusia, bercengkrama satu sama lain. Lingkungan buatan itu ya seperti di sosial media itu lingkungan buatan. Kemudian dan lingkungan alam itu ya maksudnya seperti antara manusia dan alam sekitarnya seperti kehidupan antar manusia dengan hewan, dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya itu. Kemudian lingkungan hidup meliputi sumber daya alam yang punya kemampuan untuk pulih kembali. Nah, lingkungan hidup itu misalkan seperti hutan yang telah ditebang itu akan dapat menghasilkan kembali tumbuhan yang baru, namun kan butuh waktu. Dia bisa setelah melakukan penebangan liar, dia akan tumbuh, cuman akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian di sini disebutkan, namun akibat tekanan aktivitas manusia yang semakin ekstrim dibandingkan dengan laju pemulihan sumber daya alam yang lambat, maka akan terjadi degradasi bahkan kerusakan sumber daya alam yang semakin cepat. Nah, itu disebabkan kenapa? Karena berarti gini, kita melakukan penebangan pada pohon yang usianya 25 tahun. Pohon itu membutuhkan waktu 25 tahun untuk siap ditebang, sedangkan kegiatan manusia itu dilakukan dengan beberapa hari saja sudah cukup luas dampak kerusakannya. Sedangkan untuk pemulihan seleksi alam itu sangat lama, Mbak. Dilihat aja dari pohon yang ditebang.
butuh waktu 25 tahun untuk mencapai waktu yang tepat untuk dipotong. Di sini disebutkan tekanan penduduk apabila tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam, tentu saja akan memperlambat pemulihan sumber daya alam. Seperti yang disebutkan tadi ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada beberapa contoh jenis kemiskinan dan alam sekitar serta lingkungan hidup. Nah, jenis kemiskinan dan lingkungan hidup. Di sini saya mengambil dua contoh, yaitu adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, sedangkan pada lingkungan hidup saya ambil alam sekitar dan lingkungan hidup. Kemiskinan absolut sendiri yaitu adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara, atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Nah, seperti ini karena pekerjaan yang mereka jalani itu penghasilannya tidak menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan primernya, itu kebutuhan pokok. Kadang kan masih kurang. Itu itu yang disebut kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan relatif yaitu adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang masih ketimpangan pendapatan. Ini karena pembangunan yang tidak merata, seperti di gambar ini, sebelah sana ya karena banyak pekerjaan memadai sehingga terdapat gedung-gedung tinggi. Sedangkan di sini adalah bangunan kumuh penduduk yang disebabkan karena pendapatan masyarakat tersebut untuk membutuhkan kebutuhan primernya susah, apalagi untuk membangun rumah-rumah yang seperti terlihat pada di atasnya ini. Sehingga ya banyak kekurangan yang dialami oleh masyarakat daerah yang sistem pembangunannya kurang menjangkau mereka. Kemudian di sini masuk ke dalam lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup sendiri yaitu adalah seperti tadi, semua benda, daya, sumber daya, dan kondisi yang terdapat dalam satu ruang atas tempat di mana kita berada dan yang mempengaruhi hidup kita. Lingkungan hidup itu ya seperti lingkup kita hidup itu, seperti kita kan hidup di atas bumi sehingga banyak hal yang mempengaruhi kita untuk hidup. Nah, seperti udara, air, tanah yang kemudian kita pijak itu mempengaruhi semua. Kemudian beda sama saja, cuman ini lingkupnya lebih kecil, yaitu alam sekitar. Mencakup segala hal yang ada di sekitar kita, baik yang jauh maupun yang dekat jaraknya. Nah, baik di masa lalu maupun yang akan datang, dan tidak terikat dimensi dan waktu, sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan pengaruh tertentu terhadap individu. Ya, karena setiap individu itu tidak memiliki pengaruh yang sama. Lingkungan juga dapat membentuk sebuah individu sesuai dengan kemampuan dari individu tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah pembahasan ketiga atau materi akhir. Materi akhir ini yaitu adalah mengapa hewan besar dan ganas itu langka. Di sini kita dapat mengambil dua poin di sini, yaitu adalah penyebab kepunahan hewan. Punahnya hewan. Hewan dapat punah itu karena ada bencana alam. Ya enggak karena bencana alam saja. Salah satunya adalah bencana alam. Sedangkan hewan punah akibat manusia karena buru, penebangan liar, dan pemanasan global. Kenapa penebangan liar ini dapat membuat hewan punah? Ya karena tempat mereka tinggal itu sudah nggak ada. Kurangnya tempat mereka tinggal, pemanasan global. Pemanasan global itu ya karena efek rumah kaca dan banyaknya penebangan liar sehingga banyak polusi, sehingga atmosfer yang di atas bumi itu banyaknya kandungan karbon dioksida sehingga membuat sehingga membuat atmosfer kita tuh jauh lebih panas. Contoh bencana alam yang dapat membuat berkurangnya populasi hewan di alam liar yaitu contohnya kebakaran hutan karena pemanasan global itu tadi, cuaca yang tidak menentu, kadang panas sekali,
kadang hujan terus-terusan. Nah, ini kalau panas sekali ya ini salah satunya. Kemudian di sini adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antar komponen makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Itu adalah misalnya ya contohnya kayak tumbuhan nanti dimakan oleh rusa. Nah, rusa itu masih dalam produsen kedua. Produsen itu nanti apa rusa itu nanti gimana nasibnya? Jadi dia akan dimangsa oleh hewan yang memakan daging. Contohnya ya harimau. Nanti rusa itu bakal makan harimau karena dia ini masih produsen kedua setelah robot tadi yang menjadi produsen satu. Piramida makanan sendiri berbeda dengan rantai makanan. Nah, piramida makanan diketahui lebih menggambarkan sebuah interaksi dari setiap komponen biotik. Maksudnya komponen biotik itu komponen apa? Seperti hewan-hewan yang makhluk hidup. Seperti ya rumput itu kan termasuk makhluk hidup. Terus rusa itu tadi makhluk hidup dan harimau tadi. Nah, ini mengapa sih hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Di sini disebutkan karena hewan-hewan tersebut sekarang ini sudah masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang semakin hari semakin sedikit. Ya karena apa? Karena banyaknya pemburu buru iya banyak yang diburu untuk dijadikan koleksi ataupun dijual. Ini disebutkan penyebab kepunahan hewan tersebut karena ulah manusia itu sendiri yang merusak lingkungan ya termasuk merusak lingkungan itu seperti penebangan liar kan jadinya kurangnya apa kurangnya tempat tinggal mereka sehingga mereka ya banyak yang bermigrasi tapi tidak sesuai dengan kondisi yang mereka tempuh maksudnya yang apa ekosistem alamnya itu tidak sesuai dengan fisik mereka sehingga banyak baratnya dia mati gitu karena nggak cocok. Kemudian habitat seperti tempat tinggal dan juga makanan untuk hewan menjadi semakin berkurang. Ya itu tadi karena rusaknya lingkungan dapat menyebabkan habitat seperti tempat tinggal yang juga bakal kalau tempat tinggalnya rusak kan ya bakal bakal nyambung ke juga apa ke makanannya untuk hewan tadi. Makanannya kayak rusa itu pasti kan nggak ada kalau tempatnya udah nggak aman itu kan bakal pindah. Sedangkan kalau misalkan hewan yang besar dan ganas itu tetap ngeyel tempat tinggalnya itu mereka bakalan nggak dapat ini makanannya mereka jadi semakin berkurang ya, itu ya karena itu seperti ya contohnya kita juga ini ya, membutuhkan tempat tinggal hewan ini sama tumbuhan juga sebenarnya sama. Nah, hilangnya habitat akan membuat hewan terusir dari rumahnya dan terpaksa melakukan migrasi. Nah, itu tadi sudah disebutkan. Sebagian besar hewan tidak akan selamat dan mengalami kepunahan karena tidak bisa menemukan tempat tinggal baru. Nah, sepertinya itu dalam perjalanan migrasi itu kan ya sepertinya nggak mudah. Banyak rintangan yang dialami ya. Seperti nanti tiba-tiba ketemu pemburu ya. Itu kan nggak bisa nggak sampai tempat tinggal barunya. Gitu. Nah, kemudian dilansir dari Tokyo, kekurangan makanan atau kelaparan massal adalah cara terjadinya kepunahan yang bersifat efek domino. Nah, maksudnya efek domino itu kayak nanti salah satunya ini kayak misalkan rusa ini udah punah. Nah, rusa ini udah punah kan untuk apa pemangsanya itu kan jadinya berkurang pasokan makanannya, ya itu bakalan mati 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 kepunahan mati itu karena rusanya udah karena banyak apa kurangnya tempat mereka mencari rumputnya itu ya. Tuh jadinya kurangnya tempat mencari rumput mereka nggak bisa kemana-mana kalau ketemu manusia pastinya diburu. Nah, itu. Jadinya bakal kurang 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 punah kemudian ya berefek untuk hewan yang memangsa rusa itu sendiri seperti harimau buaya atau yang lainnya kalau buaya itu masih bisa makan ikan ya kalau harimau itu kan kalau nggak makan rusa ya itu makan hewan-hewan seperti mohon maaf babi itu ya babi atau sapi milik masyarakat itu kan ya nggak ada pasokan makanan gitu sehingga ya nanti menyebabkan harimau itu mati ya itu yang disebut bersifat efek domino. Kemudian jika rumput pada suatu daerah punah, maka hewan pemamah
biak tidak mendapatkan makanan yang dan ikut punah. Nah, itu tadi itu seperti efek domino, berkesinambungan antara satu sama lain. Ya kalau misalkan rumputnya udah nggak ada ya kan pasokan makanan untuk misalkan kayak rusa atau sapi itu kan bakal kurang sehingga apa berefek pada hewan-hewan yang selanjutnya itu. Kemudian hal ini menyebabkan manusia juga tidak bisa mendapatkan makanan dan harus bermigrasi ke tempat yang memiliki makanan. Sebenarnya manusia itu ya nggak perlu migrasi sih ya, karena manusia itu ya bisa bercocok tanam juga. Cuman karena emang ini tadi hewan pemamahnya ini yang buat manusia ini nggak betah mungkin ya. Kemudian sehingga kaitan hewan besar dan ganas itu langka dengan keseimbangan piramida makanan akan terjadi ketidakseimbangan karena pemangsa puncak akan berkurang sehingga dari produsen satu ke produsen 4 akan tidak terkontrol jumlahnya ataupun populasinya sehingga akan terjadi ketidakseimbangannya dan akan membuat ekosistem sekitar tidak terkontrol. Maksud tidak terkontrol itu seperti misalkan ya tadi kayak produsen satu ya kak, rumput yang menghasilkan tanaman hijau. Nah, kemudian dimakan oleh belalang atau belalang rusa itu tadi. Kemudian karena apa belalang dan rusa ini makan rumput ya kan termasuk produsen kedua karena mereka menghasilkan daging atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian rusa dan belalang ini itu contoh dua contoh saya yang saya ambil. Nah, rusa dan belalang ini kalau belalang mungkin nanti dimakan oleh burung. Nah, rusa kan bisa masih bisa dimakan oleh singa atau harimau. Nah, kalau udah kayak gitu kan berarti pemangsa puncaknya untuk rusa itu ya di harimau. Cuman kalau di belalang tadi masih ada burung. Nah, kemudian burung itu masih ada lagi hewan yang makan burung kan. Contohnya ya ular, tikus, nah, itu bisa masih makan makan burung. Nah, kemudian ya tikus sama ular itu masih ada lagi memangsanya. Ya kayak contohnya aja burung elang itu. Sehingga ya tidak terkontrolnya seperti itu. Jadinya makin yang di bawah produsen satu itu makin berkurang, yang di atas itu sempat menjadi tidak terkontrol jumlahnya. Kemudian nanti karena yang di bawah ini terus seperti itu, rumputnya udah mulai hilang, udah mulai nggak ada, udah mulai habis itu. Nah, belalang kan karena yang makan terus-terusan, karena kurangnya makanan makanan pokoknya mereka yang di daun, ya nggak lama bakalan kurang, kurang, kurang. Ya, burungnya nggak ada pasokan makanan, nggak ada pasokan makanan, nggak ada makanannya. Ya, kemudian itu bakal sedikit bermigrasi di suatu tempat itu bakalan kurang. Tuh. Selanjutnya, ini adalah salah satu hewan terlangka di dunia, yaitu adalah harimau Sumatera dan harimau putih. Harimau Sumatera itu cuma tinggal beberapa ratus ekor saja. Dan kalau harimau putih ini masih dilakukan pengembangan di dalam suaka marga satwa, sehingga masih bisa kemungkinan besar masih bisa terselamatkan. Kalau harimau Sumatera ini masih terdapat banyak sekali di alam liar yang tidak bisa dijangkau oleh pihak pihak-pihak yang melakukan yang berurusan dengan kehutanan. Seperti itu jadinya ya harimau Sumatera itu nggak bisa bisa dilakukan penangkaran, cuman kalau dilakukan setelah mereka dewasa mereka akan depresi sehingga ya sama aja mengurangi. Lebih baik mereka dibiarkan di alam liar saja. Kemudian sekian pemaparan saya terkait uji tersebut. Saya Ragil Utama Putra. Bila ada salah kata yang mungkin tidak berkenan di hati para pendengar semua, saya Ragil Utama Putra mengucapkan banyak maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan mampir ke sosial media saya. Insya Allah bakal direspon. Terima kasih. Mas Vicky.